Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, tetap semangat belajar di rumahnya dan belajar jarak jauhnya. Semoga kita dapat bertemu, bertatap muka, belajar lagi seperti biasanya di sekolah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi pertama, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Oke, hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Nah, di sini siapa yang sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu apa sih teks deskripsi itu? Dihitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, belum ada yang tahu ya. Teks deskripsi itu sebelum Ibu menjelaskan apa sih teks deskripsi itu, nah sekarang Ibu akan kasih contohnya nih. Contohnya itu seperti kita mengagumi sesuatu, kita mengagumi seseorang, kita mengagumi suatu tempat, itu juga bisa. Nah, contohnya Ibu punya kelas yang bagus. Ibu mengagumi kelas tersebut dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan apa sih yang menarik di dalam kelas itu sehingga Ibu mengaguminya. Nah, kelas itu misalkan kelas itu bersih, kelas itu wangi, kelas itu kelas 7B, misalkan ruang kelas 7B yang wangi, bersih, rapi mungkin. Nah, apa sih jadi gambarannya di pikiran kalian itu teks deskripsi itu apa? Nah, jadi teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Nah, setelah kita menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi, ada apa lagi sih Bu di dalam teks deskripsi? Oke, di teks deskripsi itu memiliki ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama adalah menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Nah, yang seperti sudah Ibu jelaskan tadi, sudah Ibu sebutkan tadi bahwa Ibu sudah menggambarkan atau menjabarkan sebuah tempat, yaitu ruang kelas 7B. Lanjut, yang kedua ciri-cirinya adalah melibatkan panca indera. Nah, siapa yang di sini belum tahu panca indera itu terbagi dalam apa aja? Oke, Ibu kasih tahu ya, panca indera itu meliputi penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Lanjut, yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukurannya, bentuknya, warnanya, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Lanjut, yang terakhir, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna sebuah kata sifat. Nah, sudah pengertian, ciri-ciri. Lanjut, kita memasuki tujuan dari teks deskripsi. Apa itu tujuannya? Tujuan teks deskripsi itu supaya orang yang membacanya dapat seolah-olah melihat sendiri benda atau objek yang diceritakan tersebut. Paragraf deskriptif memiliki pola subjektif bila ditambahkan opini. Apa itu opini? Yaitu pendapat atau kesan pada sebuah objek yang dijelaskan tersebut. Nah, pengertian sudah, ciri-ciri sudah, tujuan sudah, kurang apa lagi dari teks deskripsi? Apa? Ada yang tahu? Ibu hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang tahu. Oke, selanjutnya kita memasuki struktur dari teks deskripsi. Apa itu strukturnya? Yang pertama ada identifikasi. Apa itu identifikasi? Pada bagian dari teks deskripsi ini berisikan penentuan dari identitas seseorang, benda, atau objek yang sudah kita gambarkan. Lanjut, yang kedua, klasifikasi merupakan unsur penyusun yang bersistem dalam suatu kelompok menurut kaidah atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Lanjut, yang ketiga, ini yang bagian paling penting, yaitu bagian dari deskripsinya sendiri. Berisikan gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik
yang ada dalam paragraf tersebut. Oke, lanjut kita berada di langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi. Yang pertama, menentukan tema. Ingat ya, tema dengan judul itu berbeda. Apa itu tema, apa itu judul, itu bisa kalian cari sendiri supaya kalian mendapat pengetahuan diri sendiri. Jika tidak mencari apa perbedaan judul dan tema, itu sudah menjadi resiko kalian sendiri tidak mengetahui apa perbedaannya. Lanjut, yang kedua, menentukan tujuan. Kita menggambarkan teks deskripsi, menggambarkan sebuah objek itu harus memiliki tujuan. Tujuan kita itu supaya orang tertarik dengan apa yang kita sudah jabarkan atau gambarkan. Lanjut, yang ketiga, jelas kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan. Sebelum membuat teks deskripsi, kalian itu harus kumpulkan data-datanya dulu, baru melakukan pengamatan. Kumpulkan dulu seperti ibu tadi, ruang kelasnya itu rapi, ya ibu telusuri rapi, benar, bersih, wangi misalnya gitu. Oke, lanjut yang keempat, susun data menjadi kerangka karangan. Disusun setelah sudah menentukan setelah data-data sudah dikumpulkan, baru kalian susun data-data tersebut. Lanjut, uraikan kerangka karangan menjadi teks. Baru kalian sudah menjadi teks, membuat paragraf, menentukan paragraf pertama yang mana, paragraf kedua yang mana. Oke, lanjut Nah, di sini setelah kita mendapatkan langkah-langkah, di sini pun juga ada jenis-jenis dari teks deskripsi. Oke, yang pertama, teks deskripsi subjektif. Ini untuk tugas ya. Cari apa jenis-jenis dari teks deskripsi. Yang pertama itu ada teks deskripsi subjektif. Apa itu teks deskripsi subjektif? Silahkan kalian cari di sumber manapun dan cantumkan sumbernya. Jangan lupa ya. Di jenis-jenisnya sudah ibu sebutkan satu ya, teks deskripsi subjektif. Lanjut, yang kedua itu ada teks deskripsi spatial. Nah, kalian juga bisa cari di sumber-sumber yang lain atau buku-buku yang lain agar kalian mendapatkan pengetahuan tersendiri dalam menentukan jenis-jenis teks deskripsi. Jangan lupa dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan juga ke ibu. Lanjut, kita ke jenis-jenis yang ketiga. Jenis-jenis teks deskripsi ketiga itu ada teks deskripsi objektif. Apa itu teks deskripsi objektif? Silahkan cari juga di sumber yang lainnya atau buku-buku yang lainnya. Nah, jenis-jenis sudah ada 3 ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Lanjut, yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, yaitu beliau adalah seseorang kepala sekolah yang rendah hati, dan lain-lain. Lanjut, yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif. Apa itu kata kerja transitif? Yaitu seperti kita menentukan subjek di dalam bahasa Indonesia. Lanjut, yang kelima, mengandung kata kerja. Kata kerja itu yang gimana sih, Bu? Kata kerja itu kata yang harus kita lakukan gitu. Misalkan pergi, berarti kita melakukan dengan berjalan, dengan berlari, itu pergi gitu. Itu merupakan kata kerja. Lanjut, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek yang sudah kita gambarkan. Terakhir, mengandung bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu apa sih? Biasanya itu terjadi pada puisi. Menggunakan kata-kata misalkan adu domba itu apa? Makna kiasannya itu apa gitu. Itu biasa di puisi. Nah, di sini juga ibu akan ada tugas. Kalian harus mendeskripsikan gambar yang sudah ibu berikan. Jangan lupa tugasnya bisa ditulis di kertas lembar, lalu bisa difoto dan diupload lewat CBT
dengan memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh sekolah. Pokoknya ibu tunggu tugas-tugas kalian yang tadi sudah menentukan jenis-jenis dan mendeskripsikan gambar yang sudah ibu berikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu hanya tugas aja, tetapi betul salahnya nanti ibu akan periksa, dan jangan lupa nanti dikerjakan semuanya secara betul-betul dan benar-benar. Jangan sampai asal-asalan, karena ini tugas pertama kalian dengan tugas pertama kalian di rumah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, cukup sampai di sini dulu materi tentang teks deskripsi. Nanti kita bisa lanjutkan di minggu depan atau kapan sesuai waktu dan jadwal pelajaran bahasa Indonesianya. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya atau kita masih bertahan di materi teks deskripsi ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan tugasnya dan tetap semangat.